Matakan. Lamun sakira mana teu bisa mayar, mana ulah sok-sokan hayang nginjem duit ka urang. Sok ayeuna mana ngomong. Boga banda naon jeung jadi jaminanna ha? Kalaki kituan. Naon eta aca-acane hineuh ha? Bukan, Kang. Sumpah, saya nggak punya apa-apa. Kadieu maneh. Maneh ulah ngabohong ka urang. Sok ayeuna maneh boga naon? Piraku jelema hirup di dunia teu boga banda saeutik-eutik acana? Nggak ada, Kang. Sumpah, demi Allah. Maneh bohong ka urang. Bos, awakna lah jadikeun jaminan. Boleh. Bisa. Prek-prek sekalian. Ampun, Kang. Ya hayang geprek cedarkeum. Saya janji bakal bayar, Kang. Boys, Preman harus seram. Siap. Siapa kita? Preman. Siapa kita? Preman. Preman. Jaya. mana? Mana apanya ini teh, Bos? Mana bedogna atuh? Urang bere kenang-kenangan saeutik. Wah, kurang kompromi ini sih, Bos. Wah, maneh mah teu balik pisan. Geus we lah. Urang hajar make kulit pamungkas ya. Tadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan restu mamah bapak, kami bade ngahanca ya jelema. Hiya! Lepaskan, Bos. Saha maneh? Oh, dia anak urang, ha? Lepaskan dia atau saya akan lapor polisi. Ngancem, Bos. Cari tanah, Bos. Kata, Bos. Dalam hitungan menit, polisi akan nyampe ke sini. Oke, Bos. Mana tongolnya anak urangnya? Campur ke mana? Urusan dia can beres. Ayo cabut barudak. Ya, Bos. Au, sakit. Pelan-pelan dong. Tahan. Sebentar lagi juga selesai, Kang. Akang istirahat aja di sini. Besok pagi saya bangunkan. Tolong saya. Membebaskan Akang dari rentenir itu? Bukan hanya itu. Saya juga... Saya tidak punya kekuatan apa-apa, Kang. Ada orang yang lebih berhak menolong Akang. Siapa? Siapapun itu, tolong saya. Saya ingin terbebas dari mereka. Tolong bantu saya. Tunggu Fajar tiba ya. Kenapa tidak sekarang? Bukankah seharusnya sesama manusia kita harus saling tolong menolong? Bukankah manusia juga harus saling menghargai? Saya permisi dulu. Zahir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hir. Wah, kambing sehat nih, Pak Haji. Ya, besar ini. Oh iya, Kang Haji. Ini Nugra yang semalam dipukulin sama rentenir itu. Oh, Kang Nugra ini mau... Ini orangnya. Saya kesini kan mau minta tolong ke Ustadz yang bisa memberi nasihat buat saya. Atau ke pimpinan pondok gitu yang bisa ngasih sumbangan buat saya. Jangan ke tukang kambing. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong, Kang. Gak ada gunanya. Mendingan nangis guling-guling ke pejabat. Nugra! Kang Nugra! udah Hir. Udah biarin aja. Biarin. Nggak apa-apa. Hir. Tapi Kang, Udahlah, nggak apa-apa. Biarin aja. Sing bener kalau ngomong teh. Iya, serius. Saya sama Anugrah mau bercerai. Cerai. Akang lihat sendiri kan? Saya udah gak mau lagi ada urusan sama dia. Kalaupun nanti dia balik lagi ke sini, Akang lihat sendiri. Barang-barangnya sudah saya buang-buangin. Saya akan usir dia dari sini. Terus si Nugra sekarang di mana? Ya mana saya tahu. Semalam aja dia nggak balik. Dan itu bukan urusan saya lagi. Kalau misalkan Akang tetap nagih sama saya yang gak ada urusannya sama kalian ini, ingat ya Kang, saya bisa laporin kalian ke polisi. Camkan itu. Terus si Nugra ayeuna aya di mana atunya? Kan geus ditanya tadi. Oh, ngomongnya gitu. Tadi kan geus. Udah sekarang kalian pulang. Saya pusing lihat kalian di sini. Pulang. Tukang kambing. Pulang. ngapain lagi lo? Kenapa ini? Tolong saya. Tolong saya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong saya. Ya, berdiri. Tolong saya. Berdiri. Berdiri. Dari rumput, tolong kambing-kambing ini. Saya punya rumput buat kambing. Kambing gak makan nasi, Kang. Nih sekalian. Terus ganti baju. Zahir. 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 Kenapa? Ustadz mana? Ustadz siapa? Ustadz kambing. Astagfirullahaladzim, kamu Ustadz kambing. Namanya Kang Hanan, panggilannya Kang Hans. Iya itu pokoknya di mana? Ada di mana? Mana saya tahu. Namanya kenapa? Saya udah cari rumput, bersihin kandang, mandiin kambing, susunya udah saya peras juga. Sekarang mana? Katanya mau nolongin saya. Ini apa lagi? Banyak santri di sini yang membutuhkan pertolongan Akang. Yang butuh bantuan di situ saya. Bukan kambing-kambing bau itu. Bukan juga para santri. Ya makan saya aja nggak kenal sama mereka. Kalian sini niat bantu saya nggak sih?
Kang Nugra butuh pertolongan kami kan? Nih, Iris. Saya di sini bukan untuk kerja, Kang. Permintaan saya cuma satu. Saya ingin Kang Hans mencarikan solusi buat permasalahan yang saya hadapi. Kang Hans. Kang Hans. Kang Hanan. Bangun, Kang. Kenapa? Saya semakin gak yakin kalau harus minta tolong sama orang modern Kang Hans. Saya udah buntu, Kang. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Kemanapun saya pergi, preman itu pasti cari saya. Jadi tolonglah, Kang. Bantu saya. Kalau Zahir nggak bisa, Kang Hans nggak bisa juga. Terus saya ngapain seharian ada di sini? Jadi kelinci percobaan kalian. Kang, kalau Kang Hans emang benar-benar orang baik, tulus mau bantu saya, jangan malah memanfaatin saya. Masa lagi susah. Nugra. Kamu ini gimana sih? Masih aja percaya dengan kemampuan manusia. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kamu percaya dengan kemampuan manusia, itu bisa jadi musyrik. Besok kamu temui Zahir. Buat apa lagi, Kang? Kang Hans, saya belum selesai bicara. Kang Hans, Kang. Waalaikumsalam. Kenapa Zahir? Ini kan Apa ini? Ke diskotik lagi. Dia ke diskotik lagi? iya kan. Itu kejadian malam di mana saya menyelamatkan Kang Nugra. Update terakhir dia gimana? Untuk sementara nggak ada kabar apa-apa kan. Selesaikan malam ini. Pergilah. Baik kan. Aduh kan. Jangan kan. Bahaya kan. Tuh aja kamu takut. Nih, pegang buat jaga diri. Pergi sana. Pisau, Kang. Iya, buat jaga-jaga. Pisau, Kang. Iya. Yakin? Iya. Ya udah, permisi, Kang. Ya. Assalamualaikum. Cari-cari, ternyata ada di sini. Saya disuruh Kang Hans temuin kamu. Ada apa lagi? Gak ada bosan-bosannya kalian manfaatin saya. Woi Zahir, sampai kapan kalian bertanda sana kalian? Apa sesulit itu mendengarkan cerita saya? Memberi saya solusi? Membantu saya? Sampai di titik ini Kang Nugra masih belum bisa mengerti juga ya. Mengerti apa lagi? Bereskan semua yang ada di sini, Kang. Jadi saya harus kerja di sini? Iya, nanti ada bayarannya. Ya sudah kalau nggak mau. Gini dong, ada bayaran yang jelas.
Menurut Kang Nugra, kambing-kambing yang di kandang kemarin bau nggak? Bau dan sangat menyusahkan. Saya nggak mau lagi karena kambing jorok itu. Walaupun mereka jorok dan bau, paling nggak mereka masih bisa memberikan manfaat yang baik buat kita. Baik itu susu maupun dagingnya. Lagi. Emangnya orang-orang di sini ada semua. Untung dapat tempat tidur gratis. Dapat makan gratis juga. Kalau enggak, mending aja pengamen. Udah selesai. Apalagi sekarang? Ini ada rezeki buat kamu, Nugra. Lah. Itu kenapa uangnya dimasukin ke situ? Kebetulan hari ini di pesantren ada bagi-bagi sembako gratis. Nah, seluruh orang di pesantren ikut berpartisipasi, termasuk Kang Nugra. Tapi kan itu hak saya. Kalian ini bagaimana sih? Sudah menjanjikan saya uang, tapi malah diambil gitu aja. Itu artinya kalian zolim. Kalau untuk urusan itu, silakan Kang Nugra temuin Ustadz Hans. Saya hanya menyampaikan. Permisi. Bikin ribet aja. Kang Hans. Ya, kenapa? Zahir mengambil hak saya. Itu kenapa uang hasil kerja saya disumbangkan begitu saja? Seharusnya minta persetujuan saya dulu dong. Alhamdulillah, Mas. Bagus itu. Kok alhamdulillah? Saya semakin heran sama niat Kang Hans. Kang Hans ini mau membantu saya atau mau manfaatin saya sih? Apa yang udah kamu lakukan, menyumbangkan uang kamu dalam keadaan sempit, itu pahalanya sangat banyak. Kamu udah memberikan makan kepada santri di pesantren ini. Wah, luar biasa nih, pahalanya sangat-sangat banyak. Tapi tidak dengan mengambil hak orang lain. Kenapa harus mengambil hak saya, Kang? Banyak pahala ya ketika seseorang menyumbang dalam keadaan sempit. Jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ketika orang bersedekah di waktu luang. Kamu udah melakukan suatu kebaikan, luar biasa. Tunggu sebentar ya. Apa lagi nih? Ayo. Lah, ini mau kemana lagi? Ayo ikut aja. Ikut, ayo. Nugra, kamu suka ikan? Enggak, kan bau amis. Coba dulu kasih makan ikan. Benar ternyata dugaan saya. Saya di sini cuma dijadiin kelinci percobaan. Coba dulu, nanti saya cerita sesuatu yang penting. Saya punya guru. Guru saya ini senang sekali memberi makan ikan. Kata dia, ketika dia memberi makan ikan, hatinya menjadi tenang. Ini nggak ada kaitannya sama saya. Saya mau cerita tentang guru saya ini. Ini kisah nyata yang luar biasa, menarik dan indah sekali. Bukan kisah fiksi. Guru saya ini guru yang sederhana ya. Gajinya pas-pasan. Pada suatu hari dia ditugaskan untuk mengajar di kota lain. Kemudian setelah pulang mengajar dengan uang tersisa hanya 20.000, dia bertemu dengan seorang pemulung.
pemulung ini bukan pengemis. Pemulung ini tidak minta-minta. Tapi guru saya ini tahu bahwa pemulungnya kelaparan. Karena dilihat dari gerakan tubuhnya, dari jalannya dan sebagainya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Jangan menolongnya. Dia juga tidak punya banyak uang. Untuk apa menolong lagi? Lagi pula di sana banyak orang yang lalu lalang. Yang mana mungkin gak ada satupun yang mau menolong pemulung itu. Ya, logika manusia seperti itu ya. Tapi luar biasa guru saya ini. Dengan sisa uang 20.000, dia memutuskan memberikan uang 10.000 untuk pemulung. Bodoh. Ya, mungkin bagi logika manusia bodoh dia. Tapi luar biasanya dia memakai logika ilahiyah. 10.000 dia berikan kepada pemulung, pemulung itu mendoakan untuk kebaikan dan keberkahan dan keselamatan dari guru saya. 10.000 lagi dia akan pakai untuk naik bis, tapi uangnya hanya cukup untuk setengah perjalanan. Nanti di tengah perjalanan dia akan jalan kaki. Kamu tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Yang jelas, dia gak bakal bisa pulang. Saya lebih tua dibanding Nugrah. Usia saya 2 kali dibanding Nugrah. Jadi pengalaman saya lebih banyak dibanding Nugrah. Saya sudah melihat banyak kejadian-kejadian menarik. Apa yang saya kira baik di masa depan ternyata buruk di masa depan. Apa yang saya kira buruk ternyata jadi baik di masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kita anggap baik itu ternyata buruk. Begitu pula apa yang dialami sama guru saya ini. Bis yang dia tumpangi itu jadi kecelakaan. Ini nih mindset orang Indonesia yang udah kasihan sama orang. Padahal dirinya sendiri serba kekurangan. Pemulung itu malas. Makanya dia kayak gitu. Buat apa kita susah-susah cari duit? Kalau ujung-ujungnya dikasih ke orang yang gak mau kerja. Guru Kang Hans ini udah kere, malah milih bagi-bagi duit ke orang. Ujung-ujungnya apa coba? Malah mati karena kecelakaan kan? Akhirnya tidak seperti itu. Guru saya ini posisi duduknya itu di baris pertama. 3 orang yang duduk di baris pertama itu meninggal, termasuk supir sama keneknya. Tapi guru saya selamat. Luar biasa, ini keajaiban yang hampir bisa dikatakan tidak masuk di logika. Karena kecelakaan ini dia diantar sama polisi sampai rumahnya. Bayangkan, dia tidak perlu uang sama sekali. Dia tidak perlu ngeluarin uang dan bahkan diantar dengan selamat dan sehat oleh polisi. Nah, Nugrah udah dengar ceritanya dari awal sampai akhir. Menurut Nugrah ini, guru saya ini orang yang salah atau yang betul? Saya juga nggak punya salah apa-apa. Saya juga nggak punya salah apa-apa. Saya cuma pengen bantu istri saya. Tapi kenapa kesialan ini begitu menyiksa?
A, Anugrah. Kenapa? Alhamdulillah, A. Kenapa? Aku hamil, A. Apa? Iya. Sebentar lagi kita bakal punya anak. Kamu gila ya, Kinan? Uang dari mana buat nyebayin anak itu, hah? Pakai daun? Udah tahu lagi susah. Loh. Malah hamil. Kamu ini kenapa sih, A? Bukannya seneng malah marah-marah kayak gini sama aku. Kamu keterlaluan banget sih, A. Ingat loh, A. Ini itu anak kamu. Ini itu darah daging kamu. Gak sepantasnya kamu ngomong kayak gini sama aku. Kita lagi kesusahan, Kinanti. Tapi kamu gak kayak gini, A, sama aku. Aku nggak mau tahu. Pokoknya hari ini kamu gugurin anak itu. Hutang lagi, hutang lagi. Udah kerjaan nggak ada, hutang di mana-mana. Anugrah. Kamu kenapa lagi? Utang. Kamu kenapa? Kinan! Kinan! Bangun, Kinan! Kinan! Kamu kenapa, Kinan? Kinan! Biaya administrasinya ya, mohon dilihat dan ditandatangani terlebih dahulu. Angkot kemana lagi? Mana sih nih angkot? Kang, Ya gimana, Kang? kalau dilihat dari wajahnya, Akang ini kayaknya lagi banyak pikiran ya. Iya sih, Kang. Saya kerjaan nggak punya, utang di mana-mana. Bingung kan saya harus ngapain? Kalau kayak gitu, saya punya solusinya, Kang. Wah. Kira-kira apa tuh, Kang? Akang mau nih. Bener mau, Udah, Kang? kita ngobrol dulu di sini, Kang. Oke, boleh. Gimana, Kang? Jadi gini, Kang. Ya. Saya bisa kasih pinjaman sama Akang. Serius? Serius dong. Kalau boleh tahu gimana tuh? Gimana? Kalau boleh tahu gimana tuh? Ah, gini, Kang. Tapi ada syaratnya. Apa tuh kira-kira? Syaratnya Akang harus mau kerja sama saya. Boleh. Bener. Bener, kalau kerja saya kapanpun siap, Kang. Oke, deal? Serius, dia. Oke. Kalau gitu, sekarang Akang ikut dulu sama saya ya. Boleh. Ayo, kita langsung. Ayo, Rudak, kita cabut.
Gantungkanlah harapanmu, permintaanmu, permohonanmu hanya kepada Allah. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Hanya Allah lah yang bisa mengatasi segala masalahmu. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Insya Allah. Temu ibumu. Jangan lupa, ada kopi di meja. Minumlah sebelum dingin. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ini Kak. Kemarin nih. Kak. Kang Mubra kemarin pamit mau keluar kota. Katanya sih mau nemuin ibunya. Wah, bagus itu. Kenapa sih Kang Mas harus menolongnya? Perilaku Kang Mubra itu kan sangat tidak baik kan? Saya nggak nolong dia, dia yang nolong dirinya sendiri. Sudah selesai kan? Kabar Sahar gimana? Sahar? Ya, Sahar masih belum sadarkan diri. Dia masih terbaring lusuh di rumah sakit. tolong cepat selesaikan masalahnya. Usahakan malam ini. Baik Kang. Kalau gitu saya permisi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi. Hei, Naila. Kemana saja kamu akhirnya ketemu? Ada apa? Ada apa? Memang seharusnya kau harus menemani kami, kan? Enggak. Enggak. Hei, Nay. Kamu itu sewaan saya. Jangan belagu. Itu dulu. Sekarang saya tidak akan pernah sudi melakukan hal itu lagi. Nay, kamu itu. Ayolah, Nay. Diam. Jangan dekati saya. Nay, wanita murah. Kamu kemarin bilang apa? Taubat, hijrah. Jangan ngimpi, Naila. Sekali pelacur tetap pelacur. Jangan sok solehah. Kalau bukan uang dari kami, kamu nggak bakal sebesar ini, Naila. Saya nggak ada waktu buat kalian. Saya harus pergi jalan kopi. Kalian jangan ganggu saya lagi. Nay, udah jangan banyak bacot. Bang, sikat. Ayo. Berhenti, diam! Tolong! Berhenti.
Jangan sok pahlawan. Dia milik. Saya sudah sewa dia sebelum kalian. Nay, apa benar? Bocah ingusan ini sewa kamu? Berapa yang dia kasih? Iya. Sial! Ingat ya, Nay? Saya akan terus cari kamu. Bang, cabut. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Saya pesan mochaccino-nya. 1. Tenang aja. Saya tidak punya niat seperti mereka kok. Iya. Saya... Baik, saya bikin lagi. Sepertinya ya terusnya habis. Jadi saya minta maaf. Kamu bisa beli lain kali saja. Ya udah. Kalau gitu boleh saya antar kamu pulang? Maksud saya ini kan sudah terlalu larut. Bahaya. Kalau nggak keberatan. Tunjukkan aja. Bukannya dia mau anterin saya pulang ya? Boleh saya tanya sesuatu? Tapi kalau kamu nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Boleh. Kenapa kamu jual kopi di malam hari seperti ini? Saya pelacur. Maaf, bukan maksud saya untuk bertanya dan lancang. Tidak apa-apa. Semua orang di kampung ini sudah tahu kalau saya seorang wanita malam. Tapi kamu... Apa salah kalau saya ingin bertobat? Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan mau menerima taubat saya sebagai seorang pelacur atau tidak. Dan seharusnya malam ini saya melayani tamu. Tapi saya tidak mau. Daripada saya keluar menjual tubuh saya, lebih baik saya jual kopi. Gak apa-apa. Kalau itu sampai larut malam. Yang penting ayah saya tidak curiga. Ayah kamu? Lawan saya pedagangnya. Maksudnya? Saya sudah terlalu banyak bicara dan rumah saya sudah di ujung sana. Saya permisi. Terima kasih. Tunggu!
Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Ustaz, kalau bertemu alif berarti ini izhar kan Ustaz? Ustaz garisnya, Ustaz. Ya, kenapa? Silakan dibaca Al-Qur'annya, Ikal. Sudah dari tadi Ustaz. Astagfirullahaladzim, maaf kalau gitu. Gimana? Kalau bertemu alif berarti ini izhar kan Ustaz? Nah, kalau bertemu alif nggak, izhar itu kalau nun mati menghadapi salah satu huruf yang ada di sini. Iya. Sekarang waktunya istirahat kan Ustaz? Jahir. Pak. Hir, bagaimana keadaan Sahar sekarang? Sudah, Pak. Dia sudah bertobat. Bertobat? Maksud kamu siapa yang bertobat? Maaf, Pak. Zahir lagi nggak fokus, Pak. Jahir. Ada apa sih, Jahir? Dari tadi Bapak perhatikan, kamu sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Zahir semalam bertemu dengan seorang perempuan, Pak. Apa salah kalau saya ingin bertobat? Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan mau menerima taubat saya sebagai seorang pelacur atau tidak. Dan seharusnya malam ini saya melayani tamu. Tapi saya tidak mau. Dan daripada saya keluar menjual tubuh saya, lebih baik saya jual kopi. Gak apa-apa. Kalau itu sampai larut malam. Yang penting ayah saya tidak curiga. Ayah kamu? Lawan saya pedagangnya. Maksudnya? Saya sudah terlalu banyak bicara dan rumah saya sudah diujuk tanah. Saya permisi. Terima kasih. Tunggu. Siapa namanya? Gini aja, Hir. Bawa dia kemari, biar dia dipertemukan dengan para wanita di sini. Ya, biar dia bisa belajar agama di sini dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sepenuh hati. Baik. Nanti Zahir coba bawa dia. Mudah-mudahan dia mau, Pak. Oh ya, Jahir. Bagaimana dengan Sahar? Sahar, iya itu dia, Pak. Sahar masih bersikukuh bahwa Kang Rusyan yang harus menikahinya. Karena dia punya pendapat sendiri bahwa memang bayi yang ada dalam kandungannya bayinya Rusyan. Mau nggak mau ya Kang Rusyan yang harus bertanggung jawab. Iya, Jahir. Kita harus secepatnya menangkapnya. Jangan sampai Sahar buka suara sebelum Rusyan ditemukan. Kasihan Hanan. Nama baik dan pesantrennya itu ditaruhkan. Ya udah,
Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Panggil Zahir ke sini, Pak. Ajak dia makan bareng. Zahir sudah pergi, Bu. Pergi kemana? Cari Rusian lagi. Ya, kemana lagi? Bisa nggak, Pak? Sehari aja gak ngurusin Rusian. Sudah ngehamilin anak orang, pakai kabur segala lagi. Bikin repot semua. Ya, daripada Bapak yang menghamili anak orang. Bapak, istighfar. Ibu juga harus istighfar. Istighfar, Bu, nyebut. Rusyan ini memang berbuat salah besar malah. Tapi ingat, Rusyan ini adalah bekas santri kita. Bahkan Rusyan ini adalah anak dari teman baik Bapak. Tapi Bapak juga harus ingat, orang tua Zahir gak asal menitipkan anaknya ke kita. Kalau terjadi sesuatu sama Zahir, bagaimana coba? Ibu lupa kali ya. Kayak nggak ada Allah aja. Insya Allah, Allah akan melindungi Zahir. Ya tetap saja, Pak. Mencari modelan Rusian di tempat seperti itu bahaya, resikonya besar. Di tempat kayak gitu kan banyak orang-orang yang nggak jelas. Banyak orang-orang mabuk, banyak preman-preman. Belum lagi wanita-wanita penggoda. Wanita penggoda? Apa Bapak yang nyari? Bapak. Ya Bu, insya Allah Zahir tidak akan tergoda untuk hal-hal seperti itu. Tetap saja. Pokoknya ya Pak, Ibu itu nggak mau tahu. Ini kali terakhir Zahir keluar malam dan pulangnya subuh hanya untuk mencari si Rusyan. Rusyan itu teman baiknya Zahir, Bu. Bapak. Ya. Bapak nanti akan nyuruh Zahir untuk berhenti mencari Rusyan. Pak. Ya sayangku. Baik. Bapak makan dulu ah. Permisi. Ya. Maaf. Melihat perempuan yang biasa jual kopi di sini, Bu. Oh, si Nailah, si pelacur labil itu. Maksudnya? Katanya mau tobat selama berhijab, tapi masih tuh nerima tamu di rumahnya. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira di mana ya, Bu? Mana saya tahu. Baguslah dia ada di sini. Pelanggan saya jadi pada balik lagi. Kalau gitu, makasih Bu. Rusyan? Yan! Yan! Berhenti! Siapa lu? Berani-beraninya ganggu gua, hah? Pak, maaf Pak. Nailah jangan dipukuli seperti itu. Kasihan Pak. Suka-suka gua dong. Dia anak gua. Ini balasan buat anak yang gak mau kerja. Dasar gak tahu diri. Kurang ajar. Bapak, berhenti. Lu pacaran ya sama Naila? Enggak Pak. Saya nggak pacaran sama dia. Tidak. Ingat Pak, perbuatan kita, baik atau buruknya, kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya Pak. Lu jangan songong ngomong kayak gitu. Saya bukan songong Pak. Maaf sekali lagi Pak. Tapi, menyakiti perempuan, itu dilarang dalam agama.
Jangan ceramah. Berhenti, Pak. Berhenti. Berhenti, Pak. Kalau lu pengen milikin Naila, sini bayar sama gua. Mana uang lu? Baik. Baik, Pak. Saya akan sewa Naila untuk malam ini. Mana? Bapak sakit, Pak. Lu nggak suka kan lihat Naila kayak Ini, gini? Pak. Nah, gitu dong. Sudah, Pak. Ini nih yang gue suka. Tapi ingat, Naila cuma aman 1 hari. Kamu tidak apa-apa? Nay? Saya tidak apa. Astagfirullah. Salah ya, Kang. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kang. Iya. Makasih ya. Ya, sudah. Astagfirullahaladzim, Jahir. Innalillah. Kamu sakit? Hah? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Tapi Naila. Kemana saja kamu, Jahir? Jahir ketemu seorang perempuan, Pak. Naila, Pak. Ya. Naila sudah ada di sini. Biarkan di sini dia bertemu dengan santri yang lain. Dan sekarang dia sudah diobati juga. Iya, Pak. Zahir nggak punya pilihan lain selain menyelamatkan Naila, Pak. Jahir. Kamu sudah dewasa, ya. Ingat ya, waktu kita adalah hari ini. Ingat itu. Kita belum tentu bertemu dengan hari esok. Tidak ada yang satupun yang bisa menjamin kita bisa melihat matahari besok. Ya, kalaupun Allah mengizinkan kita melihat indahnya dunia esok hari, ya mudah-mudahan saja keadaannya lebih baik daripada hari ini, Jahir. Maksud Bapak apa ya? Sebentar, Bapak ingin memperlihatkan sesuatu sama kamu. Ini. Coba kamu perhatikan. Gambar apa ini? Lingkaran dengan satu titik hitam di tengah. Belasan tahun yang lalu juga Bapak jawabannya itu pada guru Bapak. Terus? Ya, sama seperti kamu. Tapi selain jawaban itu, menurut kamu ini gambar apa? Oke. Zahir masih kurang paham. Ya. Nggak paham maksudnya. Ya. Ini yang kedua. Bapak gambar ya. Nah, kalau ini gambar apa ya? Dua lingkaran dengan garis di tengah, Pak. Jawaban kamu nggak ada yang salah. Cuman salahnya kamu menjawab itu dari sudut satu pandang saja. Dunia ini luas sekali, tidak terkira, Jahir. Sekarang coba kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda.
Maksud Bapak, Bapak mau Zahir menolong Naila dengan yang Bapak terangkan seperti ini. Zahir nggak paham, Pak. Baiklah. Guru Bapak menjawab pertanyaan ini. Menurut guru Bapak, untuk gambar yang pertama itu bukan gambar lingkaran dengan titik, tapi ini gambar petani yang sedang memakai topi camping, tapi dilihatnya dari angkasa. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini gambar kacamata, Zahir. Paham? Paham, Pak. Jadi Bapak mau Zahir menolong Naila secepatnya dari kacamata saya sendiri. Begitu maksud Bapak? Ya. Baik. Kalau gitu Zahir akan menikahi Naila. Karena menurut Zahir itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Naila dari kekejaman bapaknya. Ya. Kamu harus nikahin Naila. Biarkan nanti Kang Hanan yang menemani kamu nikahi Naila. Naila, buka woi. Apa sih Pagi-pagi udah berisik. Ganggu orang istirahat aja. Mana lu? Katanya mau bayar kontrakan hari ini. Tapi mana? Lu ingkar terus. Ya udah. Besok-besok gua bayar. Berisik amat. Kalian itu di sini udah nunggak 6 bulan. Tahu nggak, hah? Ya elah. Baru 6 bulan. Belum setahun. Pokoknya besok-besok gua bayar. Sekalian gua beli tuh mulutmu itu, berisik. Lu ngomongnya besok lagi. Terus aja ngomong kayak gitu. Pokoknya kalau kalian berdua malam ini belum bayar, gua nggak mau tahu ya. Kalian pergi dari kontrakan gua. Ingat itu. Iya bawel. Berisik loh. Pergi. Kalau lu nggak punya duit, nggak usah kontrak. Ingat itu ya. Gimana sih? Jauh-jauh ke sini, hati nggak menang. Si Naila mana lagi? Jam segini belum pulang tuh bocah. Si Alim itu kayaknya bisa jadi tamu baru tuh buat si Naila. Bisa gua porotin. Dapat duit gua buat bayar kontrak. Lapar. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Gimana kabarnya? Wah, udah lama sekali kita tidak ketemu ya. Silakan. Waduh, tumben ini ke musola ini. Ya Kang Han, ini kita mau curhat Kang Han. Kita ini banyak permasalahan hidup, terutama saya pribadi Kang Han. Saya kan aktivitas sehari-hari ngojek Kang Han. Untuk akhir-akhir ini ojek saya itu nggak ada yang numpang Kang Han. Nggak ada yang numpang, rezeki menurun Kang Han. Ketambah saya tuh kelilit utang banyak Kang Han. Gitu, jadi saya tuh jadi malas ngapa-ngapain Kang Han. Sholat juga saya jadi malas Kang Han, karena pusing mikirin hidup Kang Han. Ya ini belum sholat ini.
Belum Kang Han. Oh, ya Allah. Ini saya meminta nasihat sama doanya dari Kang Han supaya saya dimudahkan rezeki. Ya, kalau minta doa ya jangan ke saya. Dalam agama kita itu doanya bisa langsung kepada Allah. Salah. Doanya langsung kepada Allah dengan sholat. Makanya sholat dulu. Nah, belum sholat ya? Nanti setelah ini kita sholat ya. Maaf Kang, mau minta nasihat juga ini tuh. Jadi gimana ya? Akhir-akhir ini tuh dengan saya sampai ya modal itu habis sama kebutuhan. Kemarin pas ada laku satu orang mau beli, dia malah menipu. Jadi ya sekarang mau minta doanya sama kamu, gimana solusinya? Hidup ini kan kumpulan dari masalah ya. Hidup ini kumpulan dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan suatu hal, kadang-kala yang terjadi malah sebaliknya. Apa sih yang disebut dengan peristiwa baik dan peristiwa buruk? Itu tadi dianggap peristiwa buruk ya? Nah, definisi peristiwa baik dan definisi peristiwa buruk itu tergantung siapa. Kalau tergantung sama manusia itu sangat repot sekali. Karena satu kejadian yang sama itu bisa dianggap oleh seseorang dianggap peristiwa baik, dianggap orang lain lagi peristiwa buruk. Apabila tergantung definisinya berdasarkan manusia. Bagaimana mungkin satu kejadian yang sama itu dianggap baik oleh seseorang, dianggap buruk oleh orang lain. Tadi contoh tukang ojek ya. Pada satu hari naik ojek bawa penumpang, tiba-tiba bannya bocor. Itu peristiwa baik, peristiwa buruk. Peristiwa buruk. Nah, itu peristiwa buruk. Tapi bagi tukang tambal ban bisa jadi itu dianggap peristiwa baik. Bagaimana mungkin satu kejadian yang sama yaitu bannya bocor itu bagi akang itu dianggap sebagai peristiwa buruk, tapi bagi tukang tambal ban bisa jadi dianggap peristiwa baik. Dengan bocornya ban itu bisa menghidupi, menambah rezeki untuk keluarganya. Jadi kita harus kembalikan lagi definisi peristiwa baik dan peristiwa buruk itu kepada Allah ya, kepada ajaran agama kita. Segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah, kembali kepada agama, itu adalah peristiwa baik. Jadi apa-apa yang tadi disampaikan bisa jadi dianggap peristiwa buruk, tapi sebenarnya itu peristiwa baik. Gara-gara kejadian ini ojek turun kan, kemudian tadi ketipu, benar nggak? Ya, benar. Jadi ke musola kan? Sebelumnya nggak pernah ke musola kan, jarang-jarang kan? Sholat juga jarang ya, jangan-jangan ya? Iya benar kan? Nah itu adalah peristiwa baik. Gara-gara itulah akang berdua datang ke sini ke musola. Nanti setelah ini kita sholat ya. Kemudian sebaliknya tiba-tiba ojek rame, dagangan laris. Itu jangan sampai berpikiran itu peristiwa baik, banyak uang. Apabila gara-gara banyak uang itu malah sholat jadi jarang, ke keluarga nggak baik, ke istri nggak baik, ke anak nggak baik, semua kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial jadi nggak baik, itu bisa jadi peristiwa buruk. Peristiwa baik adalah segala hal yang membuat kita dekat kepada Allah. Nah ini menurut saya ini bisa jadi peristiwa baik. Nah tinggal bagaimana caranya supaya rezeki bisa terus tambah. Mudah-mudahan dengan kita sabar, istiqomah, kemudian juga ya sholat rajin tepat waktu ya, sedapat mungkin, sebisa mungkin itu sholat tepat waktu. Belum sholat kan ya? Kita sholat dulu ya, sholat dulu. Nanti mudah-mudahan ada pencerahan-pencerahan. Banyak-banyak silaturahmi. Ya. Terima kasih nih udah kesini nih. Terima kasih atas nasihatnya Kang Han. Ya ayo kita itu. Saya udah sholat, teman-teman wudhu dan sholat di sini. Ayo saya anterin teman wudunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jangan pergi. Karena kita berdua bukan muhrim, takut jadi fitnah.
Naila. Iya. Saya izinkan saya menghibah kamu. Saya ingin membantu kamu, Naila, membebaskan apa yang terjadi sama kamu dengan orang tua kamu, dengan ayah kamu. Ini, ya saya nggak tahu. Pokoknya saya ingin menghibah kamu. Gak mungkin. Apa jadinya kalau orang-orang tahu Ustadz Zahir mau menikahi seorang pelacur seperti saya? Orang-orang tahu Ustadz Zahir adalah lelaki yang soleh. Gak mungkin. Naila, saya ingin menikahi kamu karena Allah, bukan karena orang-orang itu. Ini amanah, Naila. Amanah yang ingin saya kerjakan, dan ini benar-benar di luar kendali saya. Tapi tidak dengan menikah. Apa tanggapan mereka kalau calon Ustadz Zahir adalah saya? Tapi tidak dengan menikah. Apa tanggapan orang-orang kalau mereka tahu siapa calon yang akan dinikahi Ustadz Zahir? Cuma seorang piatu yang ditinggal oleh ibu. Saya tinggal bersama ayah saya yang riang tangan. Lalu saya tidak berpendidikan. Saya putus sekolah. Dan apa tanggapan Ustadz Zahir? Seperti yang sudah saya bilang tadi, Naila, saya menikahi kamu karena Allah, bukan karena orang-orang itu. Ini amanah, Naila. Amanah yang harus saya jalankan. Luar biasa, Zahir. Apa yang kamu katakan ini sesuatu yang luar biasa. Kamu ingin menolong Naila, insya Allah kamu akan mendapatkan hal yang terbaik juga di sisi Allah. Amin. Naila, ada suatu ungkapan ya. Barang siapa yang mengejar akhirat, dia akan mendapatkan dunia. Barang siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Jadi kalau Naila ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat dan dunia, maka kejar akhirat. Insya Allah Kang Zahir akan membantu Naila. Naila mungkin pernah ada suatu cerita ya. Begini Naila, apa yang telah Naila kerjakan, telah lakukan kemarin-kemarin itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa, itu suatu kekeliruan. Tapi Allah ini Maha Pengampun, Maha Pemberi Taubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni selama orangnya benar-benar mau bertobat. Nah, untuk mendapatkan taubat yang sempurna, perlu bantuan orang lain. Salah satunya insya Allah Zahir akan membantu kesempurnaan taubat dari Naila ini. Apakah Ustadz Zahir yakin? Insya Allah, Naila. Itu kan kambing kesayangan Akang. Sudah.
Saya insya Allah ikhlas, insya Allah, untuk kebahagiaan Naila dan kebahagiaan Zahir. Naila, sekarang pergilah, temui orang tuamu, sampaikan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kamu akan dilamar oleh Kang Zahir dengan mahar 4 ekor kambing. Ayo Zahir, orang tuamu juga sudah menunggu, mari kita ke sana untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ayo. Baik, Kang. Sebentar. Naila, ya sampaikan pada orang tua kamu. Kamu jangan khawatir. Nanti kami akan menyusul, ya. Ayo Zahir. Marni, nasi ramesnya 1 porsi. Mana duitnya? Nanti besok gua bayar. Cepetan, gua lapar. Gak ada. Lu makan aja di tempat lain. Ya elah Marni, ketimbang nasi rames doang lu ribet amat. Buruan. Bukan ketimbang nasi rames doang. Lu masalahnya tiap makan di sini selalu ngutang. Utang udah mau 1 juta. Dasar gak tau diri. Apa lu bilang Marni? Gak tau diri. Lu makin kesini makin kurang ajar ya. Boy. Bu, Zahir benar apa yang diceritakan tadi, bahwa hanya pada Allah lah tempat kita minta perlindungan bagi orang-orang yang ketakutan. Juga kepada Allah lah kita tempat mengadu bagi orang-orang yang terdesak. Dan juga pada Allah juga tempat kita pertolongan bagi orang-orang yang minta pertolongan. Insya Allah, yakinlah itu, Bu. Sudahlah, Bu. Pasamudi saja sudah menyetujuinya. Betul, Bu. Mungkin ini keputusan terbaik dari Allah buat Zahir. Kamu yakin menikahi Naila? Iya, Bu. Zahir bertekad mau menikahi Naila, Bu. Karena ini amanah, Bu. Dan Zahir yakin Zahir yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan Naila. Ibu harus ikhlas. Enggak, Zahir. Ibu kan ibunya kamu. Jadi ibu berhak atas hidup kamu, Zahir. Bu, Zahir juga anak bapak, Bu. Tapi Zahir juga milik Allah. Ingat itu, Bu. Pasamud benar, Bu. Zahir juga benar. Jadi kita harus ikhlas. Ikhlaskan dia, Bu. Aduh, gimana ya? Kapan si Mami? Ini mana lagi sekarang? Iya, itu lagi jualan. Coba tusuk sama si Jack. Gimana kabarnya? Jack. Udah langsung dari sana aja. Gimana ini si Mami ya kabarnya? Mana sih Jack? Datang marah-marah. Tuh, si Jack udah pergi. Dia tadi tusuk si Mami. Oh, dia ini nggak bisa dibiarin ya. Itu si Jack udah nusuk si Marni. Katanya sih anaknya tuh Naila ya, yang wanita malam itu mau dinikahin sama Ustaz Zahir. Masa sih? Iya. Ini pokoknya udah setuju banget ya, Mas saya. Ustaz Zahir soleh banget. Iya. Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarin. Gimana kalau misalkan kita tangkap si Jack? Setuju banget tuh ya. Tapi sebelum itu kita suruh si Jack buat bayar utang ke kita. Iya. Itu nggak harus. Udah bunuh aja langsung orangnya. Jangan.
Ya udah, kita bakar aja rumahnya. Jangan gitu dong. Itu kan kontrakan saya. Gimana kalau misalkan kita usir si Jack dari kampung ini? Setuju nggak? Setuju. Dia udah banyak bikin orang kayak gitu tuh. Dia juga banyak banget kan pinjam sana sini. Mana dia juga mucikari lagi. Sekarang dia mau menikahkan anak gadisnya ke Ustadz Zahir. Bisa dibiarin. Gimana kalau misalkan kita sekarang kontrakan saya? Ayo kita usir dia dari sini. Ayo. Pak. Bapak masih nggak setuju untuk menikahkan Naila? Setuju kata kamu. Cuman 4 ekor kambing. Cukup buat apa, Naila? Jack! Ini ada apa, Pak? Kenapa warga tiba-tiba datang ke rumah kita? Pasti gara-gara si Marin sialan itu. Jelasin, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Itu si Marni. Bapak tusuk perutnya pakai pisau. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Masuk, Pak. Duduk, Pak. Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Ya. Warga marah besar, Pak. Warga marah. Kenapa, Pak? Ada apa? Bang Jack, Pak. Bang Jack nusuk Bimarni. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sekarang warga marah. Terus sekarang Bang Jack ada di mana, Pak Ustadz? Bang Jack ada di rumahnya. Warga akan bakar rumahnya kalau Bang Jack tidak mau keluar dari rumahnya. Astagfirullahaladzim. Bukannya di situ ada para santri dan Naila juga. Sabar Zahir. Kamu itu harus tahan. Jangan emosi. Kita kan di sini lagi cari solusi. Ya. Pak, Bu, Zahir harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Naila. Cukup, Zahir. Sekarang kamu tahu kan kenapa ibu nggak suka sama si Jack itu? Emang dasar tukang bikin onar di kampung ini. Sabar, Bu. Ya, Hir. Sabar. Sabar, Hir. Kamu jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ingat, Hir. Ada Allah, Hir. Ingat itu. Pak, Bapak percaya Zahir. Jangan, Nak. Zahir, kamu mau apa? Nah, jangan, Nak. Zahir! Zahir! Tunggu, Zahir! Ada apa lagi? Ada apa lagi ini? Assalamualaikum, Kang. Zahir dalam bahaya, Kang. Allah. Saya harus gimana, Kang? Siap, Kang? Gimana, Pak? Semuanya jadi kacau. Dalam bahaya. Tenang, Bu. Sabar. Allah akan menolong semuanya. Kita percaya sama Allah. Tapi Pak, kita harus temuin mereka, kita harus ngobrol secara baik-baik. Lu udah gila ya, Naila? Jangan pernah deketin macan yang lagi ngamuk. Hei, Naila! Jangan pernah buka pintu itu, Naila! Pak, Bapak kenapa sih? Bisa nggak sih Pak, sehari aja Bapak nggak buat onar? Bisa diem gak sini? Kalau enggak, lu bapak gua tusuk juga. Halo? Ustadz Zahir? Hei, Naila! Tolong
sedang dalam bahaya. Kamu kemana, Uy? Lepas! Zahir, kamu ngapain di sana? Apa yang kamu lakukan? Ini bukan satu-satunya cara. Tenang, tenang, tenang. Mari kita pikirkan bareng-bareng ini. Seseorang pernah berkata, kalau kita lapar, kita harus segera mempersiapkan diri kita supaya ketika makanan itu tiba, kita bisa menikmatinya. Tapi Zahir, ini bukan satu-satunya cara. Nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah. Istighfar. Istighfar, istighfar. Ayo, tarik nafas, istighfar. Nyebut nama Allah. Akang betul. Untuk mendatangkan pertolongannya, kita harus mengundangnya. Dan saya harus menolong banyak orang. Dengan begitu, saya bisa menolong diri saya sendiri, Kang. Zahir, pikirkan secara rasional. Tenang, tarik nafas. Tenang, nanti bicarakan. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Istighfar. Terima kasih Akang udah menjadi guru terbaik buat saya. Ustadz Zahir!